Namun kalau kita hanya sekedar teori bahwa sifat terbagi menjadi dua, sifat yang itidad dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan seperti jahar, lawannya mahmus, dan dari huruf mahmus bla bla bla, dari huruf syiddah bla bla bla. Sudah seperti itu, tidak ada praktek, maka susah untuk difahami. Maka harus praktek. Maka kenapa pelajaran kita dinamakan tatbiq, application, praktek. Maka tidak hanya teori dari kami, juga ayo dibaca, ayo ujian. Terus dibaca, diulangi, dibaca, diulangi, dan terus bertemu dengan makhraj jim. Kemarin kan udah makhraj jim, kok diulang lagi? Ya biar diasah, biar terulang dan terulang. Naam atau tidak? Bagus seperti itu sistemnya? Atau hanya sistem teori saja? Tidak ada praktek. Maka begitupun kita di ilmi rijal. Terus terang ilmu hadis juga ilmu yang sangat sulit, terutama ilmu rijal. Dan seperti semua murid-murid yang bersyukur kepada gurunya, saya bersyukur kepada Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Mungkin belajar kitab Sahih Al-Bukhari di mana-mana belajar Sahih Al-Bukhari. Mungkin belajar ilmu rijal di mana-mana belajar ilmu rijal. Namun tidak seperti dengan Syekh kami Muqbil. Setiap hari membaca Sahih Al-Bukhari, membaca Sahih Muslim, dan membaca kitab-kitabnya dia. Maka dari sunnah salaf juga membaca kitab dari yang ditulis oleh pengajar. Membaca Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain yang penuh dengan sanad. Maka kita dibiasakan setiap hari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail. Siapa tuh? Haddatsana Adam. Siapa tuh? Haddatsana Musaddad. Siapa tuh? Tahu kita. Dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Masuk kepada guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian kepada tabaqah tabi'i. Kemudian kepada sahabi. Kita tahu sanad-sanadnya. Karena apa? Setiap hari kita diulang dan diulang dengan sanad. Dan itu kelebihan dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad dan keduanya sahih. Maka betapa sayang dari kitab-kitab Sahih Al-Bukhari jika dibaca disunat langsung an Abi Hurairah, an Ibni Abbas. Seperti kitab-kitab yang disunat ini maksudnya hanya sekadar untuk dihafal matan seperti Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, itu kitab lain. Namun kalau kitab dari Imam Al-Bukhari sendiri kalau disunat, maka kita tidak akan memahami ilmu rijal tersebut. Dan kadang-kadang juga karena kilatul bid'ah, karena tidak mempunyai modal dari ilmu rijal, dia akan membaca Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim, namun hanya dilewati begitu saja. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail, tidak tahu, lewat. Hadatsana Malik, siapa hubungan Ismail dengan Malik, siapa juga Malik, tidak tahu. An-Nafi' an Ibni Umar, siapa Nafi', siapa Malik, tidak tahu. Maka itu pun dari kekurangan. Maka kami bersyukur kepada Syekh kami Muqbil setiap hari. Siapa Nafi' diulang-ulang. Nafi' maula Ibni Umar. Maka siapa Salim, Salim an Abi, Salim anaknya Abdullah ibni Umar. Sehingga kita hafal dari sanad. Dan apa kelebihannya jika kita diulang-ulang sanad di saat kita membahas hadis, di saat kita lari kepada hakikat ilmu hadis, mentahqiq hadis, memeriksa hadis sahih atau dhaif, telah kita lewati sanad. Misalnya sanad an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini pernah lewat di Sahih Al-Bukhari. Iya. Dan di kutub sunan pun ada sanad-sanad seperti ini. Misalnya diriwayatkan Abu Daud an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Berarti sahih ya dari sini. Iyalah, kan sama dengan Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah bisa memeriksa sanad. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, kamu katakan sahih. Kenapa? Madarul hadisnya kepada an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Alhamdulillah, seperti itu. Maka kami bersyukur kepada Syekh kami Muqbil, maka murid yang
berbakti kepada gurunya, bersyukur. Dan bersyukur kepada gurunya itu wallahi bukan kesombongan atau bukan kehinaan. Maka berapa dari murid tidak tahu diri, aku lebih dari syekhku, dan merasa dirinya malu jika menyebut syekh kami fulan. Aku bisa sendiri, aku belajar sendiri. Meskipun lewat dia, tapi aku berijtihad sendiri sehingga aku lebih dari guruku. Maka awas, jangan bersifat demikian. Kenapa? Menyelisihi syariah. Rasulullah SAW telah bersabda, Man la yadkurun nas, man la yaskurun nas, la yaskurullah. Hadis dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih. Man la yaskurullah, la yaskurun nas. Dan di lafaz man la yaskurun nas la yaskurullah. Maknanya seseorang ingin mensyukuri Allah tidak bisa kecuali harus mensyukuri manusia juga. Sehingga berapa dari murid-murid yang lancung yang tadinya dia mengaku murid kepada gurunya, namun karena ada beberapa faktor, mungkin dia berselisih pendapat dengan gurunya dan disalahkan oleh gurunya, sakit hati, atau dia berbuat kesalahan dan ditegur oleh gurunya, sakit hati, maka mulailah dia tetap belajar di situ menjadi muridnya, namun merasa tidak mau menisbahkan kepada gurunya. Maka ini pun bukan rasa syukur. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Kata Allah, kata Nabi, tidak mensyukuri Allah bagi yang tidak mensyukuri manusia. Maka kita katakan, kita bersyukur kepada Syekh kami Mukbil, di mana mengajari kami ilmu rijal. Maka kita pun mengajari kalian ilmu rijal. Maka kita mengetahui si fulan ini siapa, mahaluh, kedudukannya di tabaqah keberapa. Dia tabi'i shagir atau tabi'i kabir, atau dia seorang mukhadram, atau dia bahkan itba'u tabi'i. Dia matinya tahun berapa? Kalau matinya tahun demikian dan demikian, berarti dia dari kelompok tabi'i. Kalau dia matinya demikian dan demikian, berarti dia dari kelompok itba'at tabi'in. Maka ini semuanya bisa diketahui. Maka kenikmatan yang besar seseorang jika mengetahui hadis dengan sanadnya. Karena apa? Banyak dari ucapan para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tanpa ada sanad, semua orang akan berkata dan berbuat apa saja. Akan mengatakan ini ucapan Nabi, ini ucapan Umar, ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Ali, seenaknya. Karena apa? Tanpa sanad. Namun justru dengan sanad akan dibatasi. Ini khobar yang salah, ini khobar yang dhaif, ini khobar yang palsu dari pendusta. Kenapa? Diperiksa sanadnya. Falaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika seandainya tidak ada sanad, akan berkata seseorang dari apa yang dia inginkan. Akan seperti orang-orang Syiah. Berkata Zainal Abidin, Abu Abdillah, berkata Ali. Mana sanadnya? Nggak usah sanad-sanadan, pokoknya seperti itu. Atau orang Sufi, amba'ani qalbi an rabbi. Maka ibadah yang dilakukan terserah dia. Kenapa? Bukan anjuran Nabi kok. Mana hadisnya? Walah, nggak usah dalil-dalilan, nggak usah Sahih Al-Bukhari dan Musliman, nggak usah. Apa? Hadatsani qalbi an rabbi. Aku melihat di mimpi, amalkan. Allahu Akbar, berjingkrak-jingkrak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu thariqah kami. Maka hadatsani qalbi an rabbi. Seperti itu. Maka jika tidak ada isnad, akan hancur dari agama ini. Dan disebutkan al-isnad kamitsli sulam. Fa kaifan nas yatla ila as-saqaf bila sulam. Maka isnad itu bagaikan tangga, di mana seseorang ingin naik kepada tingkat kedua, atau naik ke atas loteng, atau ingin memperbaiki atap rumah. Tanpa tangga bisa loncat jadi ninja misalnya. Tidak. Maka dia butuh tangga. Itulah tangga bagaikan sanad. Kembali kita kepada ilmu. Kita belajar ilmu hadis apa ilmu tajwid. Kembali kepada ilmu qiraah dan tajwid. Maka selesai dari gha.
maka gha mempunyai sifat yang khusus. Ada jahr dan ada rokhawah. Maka jahr maknanya tidak boleh keluar suara, tidak ghaghiru agh, tidak. Tetapi tidak juga dia seperti syiddah, tidak keluar sama sekali. Justru dia rokhawah, keluar suara jadi ghaghiru agh. Tidak ada nafas gh, tetapi tetap agh. Makanya ada jenjang waktu rokhawah, maghfirah, maghdubi alaihim, maka magh. Selesai dari fa'agna, maka nun muraqqaqah dan alif setelahnya mad tabi'i karena alif sakinah sebelumnya fathah. Maka selesai dari ilmi tajwid. Adapun dari segi ilmi qiraah, maka terjadi khilaf dari lafaz wastaghna dan khilafnya ma'ruf. Maka jumhur diantaranya Asim ibni Bahdalah, Asim ibnu Abi Nujud yang diriwayatkan oleh Hafiz, dan juga Ya'qub al-Hadrami yang diriwayatkan oleh Ruwais dan Rauh, maka mereka membaca fathah. Maka mereka membaca wastaghna, ada rokhawah gha-nya. Wastaghna wa amma man bakhila wastaghna. Adapun menyelisihi dari jumhur adalah Al-Kisai. Al-Kisai berkesendirian dengan Al-Imalah Al-Kubra. Maka dibaca wastaghni. Imalah Al-Kubra cenderung kepada kasrah. Wa amma man bakhila wastaghni. Kemudian juga ikhtilaf yang ketiga, qiraah Warsh dan juga qiraah Abu Amr. Yang mana qiraah Warsh an-Nafi' dan Ad-Duri an Abi Amr dibaca dengan taklil. Maka di sini dia khafif. Maka dibaca wastaghna wa amma man bakhila wastaghna Maka di sini perbedaannya ada 3. Maka kita ulang. Wa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila wastaghni. Maka inilah 3 qiraah. Maka silahkan ditatbik. Ya Abu Qatadah, Abu Umair, Yali, wa Qais, wa man? Faisal, wa Talha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'qub wa Asim. Wa amma man bakhila wastaghna. Qira'ah Kisai. Wa amma man bakhila wastaghni. Qira'ah Warsh wa Abi Amr. Wa amma man bakhila wastaghna. Qira'ah Hafiz wa Ya'qub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Qira'ah Warsh wa Abu Amr. Wa amma man bakhila wastaghna. Qira'ah Kisai. Wa amma man bakhila wastaghni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qira'ah Hafiz wa Ya'qub. Wa amma man bakhila wastaghna. Qira'ah Warsh wa Abi Amr. Wa amma man bakhila wastaghna. Qira'ah Kisai. Wa amma man bakhila wastaghni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة حفص ويعقوب وأما من بخل واستغنى قراءة ورش وأبي عمرو وأما من بخل واستغنى قراءة الكسائي وأما من بخل واستغنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة حفص ويعقوب وأما من بخل واستغنى قراءة الكسائي وأما من بخل واستغنى قراءة الورش وأبي عمرو وأما من بخل واستغنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة حفص ويعقوب وأما من بخل واستغنى قراءة ورش وأبي عمرو وأما من بخل واستغنى Mamnya harokatan. وأما من بخل واستغنى قراءة الكسائي وأما من بخل واستغنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة حفص ويعقوب وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى قراءة ورش وبعمر وأما من بخل واستغنى قراءة الكسائي وأما من بخل واستغنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari mana mulai? Dari mana pakai bismillah? Bukan dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة حفص ويعقوب وأما من بخل واستغنى قراءة الكسائي وأما من بخل واستغنى قراءة ورش وأبي عمرو وأما من بخل واستغنى. Untuk ikhwah yang lain masih banyak, silahkan store kepada Abu Qatadah, Abu Umair, Bang Qais dan Bang Faisal. Silahkan.